Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita klik subscribe dan hidupkan loncengnya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pencak silat. Pengertian pencak silat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencak silat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Pencak silat juga dapat diartikan oleh menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, pencak silat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan, sehingga merupakan penguasaan gerak efektif dan terkendali serta sering dipergunakan dalam latihan sabung atau pertandingan. 2. Pencak silat adalah sebagai fitrah manusia untuk membela diri dan sebagai unsur yang menghubungkan gerakan dan pikiran atau olah gerak dan olah pikir. Dari beberapa definisi tersebut, maka pencak silat dapat diartikan sebagai hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup, alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah pencak silat. Pencak silat adalah seni bela diri tradisional asal Indonesia. Ini sudah ada dari nenek moyang dan diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Pencak silat ini merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia. Pencak silat sudah tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara sejak abad ke-7. Hal ini bisa dilihat pada masa penjajahan Belanda. Pencak silat sudah ada dan dipakai untuk melawan penjajah. Seni bela diri ini terus berkembang pesat di tengah masyarakat Indonesia karena terus terpelihara dengan baik oleh masyarakat. Menurut ahli sejarah, pencak silat pertama kali ditemukan di Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7, kemudian menyebar ke Semenanjung Malaka dan Pulau Jawa. Lalu pada abad ke-16, Kerajaan Majapahit memanfaatkan pencak silat sebagai ilmu perang untuk memperluas wilayahnya. Kemudian masuk IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia, dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1988. PSNI SMD Putra Setia memiliki beberapa cabang di Indonesia, yaitu di Jakarta Barat, Bekasi, Jatinegara, Indramayu, dan lain-lain, dan berpusat di Padepokan IPSI TMII, Jalan Satria 1, nomor 64, RT 08, RW 02, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Teknik-teknik dalam pencak silat. Pertama, teknik dasar, kuda-kuda, sikap pasang, gerak langkah, dan jurus. Yang kedua, teknik serang, pukulan, tendangan, tangkisan, serta bantingan. Tingkatan dalam pencak silat. Pertama, pemula mempelajari semua tahap dasar. Yang kedua, menengah, difokuskan pada semua gerakan dasar, pemahaman, variasi, dan bakat pesilat mulai terlihat. 3. Pelatih, hasil dari kemampuan yang matang berdasarkan pengalaman di tahap pemula dan menengah. Keempat, pendekar, pesilat yang telah diakui oleh para sesepuh perguruan. Mereka akan mewarisi ilmu-ilmu rahasia tingkat tinggi. Kategori pencak silat dalam pertandingan. Dalam pertandingan pencak silat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, tanding adalah kategori dalam pencak silat, di mana dalam kategori tanding ini adalah menampilkan dua kubu dari pesilat, di mana masing-masing akan saling berhadapan menggunakan unsur pembelaan dan juga serangan. Yang kedua, tunggal adalah kategori dalam pencak silat yang menampilkan seorang pesilat dengan memperagakan jurus tunggal baku dengan benar.
penuh kejiwaan mantap, dengan menggunakan tangan kosong dan juga dengan menggunakan senjata. Yang ketiga, ganda adalah kategori dalam pencaksilat dengan menampilkan dua pesilat yang berasal dari kubu yang sama dan keduanya menampilkan jurus serang bela, dan juga jurus tersebut ditampilkan secara terencana, efektif, estetis, mantap, dan juga logis. Keempat, regu adalah kategori dalam pencaksilat di mana dalam pertandingan yang menampilkan tiga pesilat yang berasal dari kubu yang sama, di mana mereka menampilkan kemahiran jurus regu, baku dengan benar, tepat, mantap, kompak, dan menggunakan teknik tangan kosong. Ukuran lapangan pencaksilat. Yang pertama, berbentuk persegi dengan luas total 10 x 10. 2. Terdiri dari dua area, yaitu area bertanding 8 x 8 meter di bagian dalam dan area pengaman 1 meter mengelilingi bagian luar area pertandingan. Biasanya dibedakan dengan perbedaan warna. 3. Terdapat dua lingkaran, satu berdiameter 3 meter digunakan sebagai jarak siap pasang dan lingkar kedua berdiameter 8 meter digunakan sebagai batas area bertanding. 4. Di dua sudut-sudut yang berjauhan biasanya satu puzzle matras berwarna merah dan satu puzzle matras di sudut lainnya berwarna biru. Gelanggang pencaksilat. Berikut adalah gambar gelanggang pencaksilat yang biasa digunakan untuk bertanding dalam pertandingan pencaksilat.